Hari ini kita akan membahas mengenai inferensi mean dari dua sampel. Kita akan mereview terlebih dulu pertemuan kita terakhir dari video klip sebelumnya. Lalu kita akan mulai melihat bagaimana cara melakukan hipotesis yang berisi mean dari dua sampel independen. Kemudian kita juga akan membahas mengenai menguji hipotesis dari mean dua sampel yang dependen. Nah, di samping itu ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalamnya terkait dengan praktek pengujian statistik. Dalam pertemuan terakhir, kita mendiskusikan tentang inferensi mean satu sampel ketika kita harus mengestimasi standar deviasi populasi dengan menggunakan standar deviasi sampel. Karena kita menggunakan estimasi dari standar deviasi populasi, maka statistik ujinya berubah dari nilai Z menjadi nilai T. Meskipun seluruh ide tentang proses-proses langkah-langkah inferensinya itu sama. Nah, bagaimana jika kasus yang kita hadapi tidak hanya melibatkan satu sampel, tetapi juga melibatkan dua sampel? Misalnya, kita tahu bahwa budaya memberikan pengaruh yang berbeda pada gender yang berbeda dalam hal pengelolaan emosi. Nah, ada seorang yang hendak melakukan penelitian untuk mempelajari apakah ada perbedaan kemampuan pengelolaan emosi antara laki-laki dan perempuan. Peneliti ini belum memiliki informasi apapun atau belum memiliki informasi yang memadai untuk menduga siapa di antara kedua kelompok ini yang akan memiliki kemampuan lebih baik. Sehingga dia mengajukan hipotesis ada perbedaan, tapi tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan pengelolaan emosi yang lebih baik. Kemudian peneliti ini mengambil satu sampel mahasiswa laki-laki dan satu sampel mahasiswa perempuan. Kemudian mengukur kemampuan pengelolaan emosi keduanya. Lalu bagaimana cara melakukan analisisnya? Langkah-langkah analisisnya sama seperti langkah-langkah analisis ketika melakukan inferensi mean dari satu sampel. Jadi kita menetapkan hipotesis nol, yaitu mean kemampuan laki-laki di populasi sama dengan mean kemampuan perempuan di populasi. Atau perbedaan mean laki-laki dan perempuan di populasi sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membuat asumsi bahwa distribusi mean perbedaan kemampuan pengelolaan emosi mengikuti distribusi normal. Lalu kita menghitung statistik ujinya. Statistik uji ini didasarkan pada perbedaan antara mean kemampuan laki-laki dan mean kemampuan perempuan. Lalu kita menghitung besarnya probabilitas munculnya sampel dengan menggunakan pengujian 2 ekor. Karena hipotesis nolnya tidak berarah dan hipotesis alternatifnya tidak menyebutkan siapa yang akan memiliki kemampuan lebih tinggi. Nah, jika nilai P-nya lebih kecil dari 5%, maka hipotesis 0 kita tolak, sehingga kita memiliki bukti bahwa mean kemampuan pengelolaan emosi laki-laki berbeda dari perempuan. Nah, untuk menghitung statistik ujinya, kita bisa lihat bahwa rumus uji T-nya itu mirip sekali dengan rumus uji T untuk mean satu sampel. Perbedaannya hanya terletak pada yang kita bandingkan adalah perbedaan mean di sampel dikurangi perbedaan mean di populasi. Nah, karena kita menggunakan hipotesis 0 yang mengatakan perbedaan mean di populasi sama dengan 0, maka kita mengubah rumus T-nya atau meringkasnya menjadi seperti yang di bawah ini. Hal yang lain yang berbeda adalah standar deviasi dari mean. Di sini kita tidak hanya
mencari standar deviasi dari satu min saja, tapi kita mencari standar deviasi dari perbedaan min. Kita dapat membuktikan bahwa standar deviasi perbedaan min itu memiliki rumus seperti ini. Karena kedua sampel bersifat independen atau tidak saling berkorelasi, maka kovarians dari laki-laki dan perempuan menjadi 0. Sehingga rumus standar deviasi dari perbedaan minnya menjadi lebih ringkas seperti ini. Nah, mari kita aplikasikan apa yang sudah kita bahas tadi ke dalam kasus yang kita hadapi. Jadi hipotesis 0 yang kita ajukan adalah mu laki-laki, kemampuan laki-laki itu sama dengan mu kemampuan perempuan. Kemudian kita berasumsi bahwa distribusi min perbedaan kemampuan pengelolaan emosi mengikuti distribusi normal. Kemudian kita menghitung statistik ujinya, lalu kita temukan bahwa nilai T yang kita peroleh itu adalah minus 2,123. Karena hipotesis nolnya tidak berarah, maka sebetulnya tidak masalah siapa yang dikurangi oleh siapa. Dalam hal ini, min laki-laki dikurangi min perempuan. Kita juga bisa membaliknya, min perempuan dikurangi min laki-laki dan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Kecuali jika kita memiliki hipotesis yang berarah, maka kita perlu memperhatikan letak min dari laki-laki dan min dari perempuan. Nah, kemudian yang perlu kita hitung adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom. Dalam hal ini, degrees of freedom-nya ditemukan dengan cara seperti ini. Nah, mengapa caranya seperti ini? Karena dalam setiap kelompok kita mengestimasi satu standar deviasi populasi. Jadi untuk kelompok laki-laki kita mengestimasi satu standar deviasi populasi dengan menggunakan standar deviasi sampel. Di dalam kelompok perempuan juga kita melakukan hal yang sama. Sehingga kita kehilangan satu derajat kebebasan di setiap kelompok. Atau dengan kata lain, karena kita memiliki dua kelompok, kita kehilangan 2 derajat kebebasan. Berikutnya, kita menghitung nilai P. Kita bisa menggunakan spreadsheet atau RStudio. Nah, dalam spreadsheet kita bisa menentukan bahwa ini adalah two-tailed test ya, dengan menulis mode sama dengan 2, sehingga ditemukan angkanya 0,037. Ada sedikit catatan bahwa angka yang seharusnya kita masukkan adalah negatif, tapi ada beberapa spreadsheet yang tidak mengizinkan angka negatif, sehingga kita tuliskan saja angka positif. Tetapi kita tahu bahwa angkanya sama. Menghitung nilai P dengan menggunakan RStudio. Ketika menggunakan RStudio, kita hanya melihat probabilitas pada salah satu ekor saja. Oleh karena itu kita perlu mengalikan dengan 2 seperti ini, sehingga ditemukan angka 0,037. Kita bisa lihat bahwa angka yang ditemukan dengan spreadsheet dan ditemukan dengan RStudio sama. Kemudian kita mengambil kesimpulan, karena P-nya lebih kecil dari 5%, maka kita menolak H0. Oleh karena itu, kita punya keyakinan bahwa besarnya min kemampuan pengelolaan emosi di populasi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Lalu pertanyaannya, jika H0 ditolak, apakah ini berarti ada perbedaan yang besar? Ketika nilai P lebih kecil atau sama dengan 5% diperoleh, peneliti menyebut hasil analisis yang diperoleh ini signifikan. Atau kalau dalam bahasa Inggris sering juga disebutkan sebagai statistically significant. Misalnya, dalam kesimpulan penelitian lalu sering ditemukan kata-kata ada perbedaan min yang signifikan atau ada korelasi yang signifikan. Nah, penggunaan kata signifikan ini seringkali
dimaknai secara keliru. Jadi kata signifikan seringkali dimaknai sebagai nyata. Jadi misalnya ada perbedaan min yang nyata, begitu. Atau ada perbedaan min yang besar. Nah, apakah benar demikian? Makna dari signifikan yang benar adalah seperti ini. Probabilitas untuk memperoleh statistik uji sebesar yang diperoleh dari sampel atau lebih ekstrim jika H0 dan semua asumsi yang dibuat benar adalah lebih kecil atau sama dengan 5%. Tentu saja dengan catatan, misalnya kita menggunakan acuan yang berbeda, yaitu bukan 5%, maka pernyataan ini tinggal disesuaikan. Nah, karena probabilitas kecil, maka disimpulkan lebih jauh bahwa sampel penelitian berasal dari populasi dengan parameter yang disebutkan dalam hipotesis 0. Misalnya, mu A sama dengan mu 0, atau mu laki-laki sama dengan mu perempuan. Oleh karena itu, sampel memiliki probabilitas lebih besar berasal dari populasi dengan parameter yang tidak sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, mu A tidak sama dengan mu 0, atau mu laki-laki tidak sama dengan mu perempuan. Nah, kata-kata tidak sama di sini tidak selalu berarti besar. Bisa saja berarti berbeda sedikit dari H0. Jadi misalnya ternyata perbedaan min antara laki-laki dan perempuan di populasi itu hanya 0,2. Artinya tidak terlalu besar. Tetapi jika kita memiliki analisis yang cukup kuat, kita bisa menemukan ada perbedaan signifikan di sampel. Ada beberapa kekeliruan lain mengenai pemaknaan signifikansi, nilai P, dan banyak hal yang lain. Nah, teman-teman bisa membaca di beberapa sumber ini yang cukup lengkap dipaparkan itu di buku terakhir, tulisannya R.B. Klein, lalu tulisan dari G. Sander. Ini merupakan salah satu tulisan yang direkomendasikan oleh American Statistical Association sebagai artikel yang memuat pemahaman tentang nilai P, kemudian interval kepercayaan, dan power. Lalu, jika signifikasi tidak menunjukkan besar kecilnya perbedaan min atau perbedaan korelasi atau efek, lalu nilai apa yang bisa diaju? Kita akan membahas hal ini dalam video klip yang berbeda, dalam kesempatan yang berbeda, yaitu video klip yang akan membahas tentang besaran efek atau disebut juga effect size. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.